Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlul birri wat tuqa, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarwih yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata seorang faqih, alaika bis sadaqah mimma qalla au kathur. Hendaknya atau diupayakan, dijadikan suatu kebiasaan bersedekah. Apakah sedekah dengan yang sedikit maupun sedekah dengan jumlah yang banyak. Kenapa? Fa inna fis sadaqah asyara hisalin mahmudin. Karena sedekah itu ada beberapa kemuliaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang membiasakan diri bersedekah. Kemuliaan ketika di dunia dan kemuliaan ketika di akhirat. Oleh karenanya, guru mengatakan alaika bis sadaqah, diupayakan, diusahakan. Karena bersedekah kan itu memberi kepada orang, dalam artian mengambil dari sebagian harta kita lalu kita berikan kepada orang. Dan yang namanya memberi itu adalah sesuatu yang berat. Semua manusia wataknya semua sama. Yang namanya memberi, apalagi yang kita beri itu kita tidak tahu, kita tidak kenal, itu berat. Karena itu diupayakan supaya dibiasakan. Biasa berkata para ulama kita, di masjid itu jamaah kita jangan hanya diajar tentang sholat, tetapi diajar juga bagaimana jamaah kita supaya menjadi dermawan, maringan jari, ringan tangan, terbiasa memberi. Bagaimana caranya? Celengan yang setiap hari itu beredar, itu sebenarnya ajaran mengajak kita untuk terbiasa mengisi berapa saja yang kita isi. Karena itu tadi yang namanya memberi itu berat. Ini kita bisa buktikan sendiri. Ketika kita misalnya ada di suatu tempat, ada orang yang datang, Pak, uanta dulu, dia mampu mau. Nggak serta-merta kita langsung kita kasih. Kenapa pada saat dia minta tidak langsung kita kasih? Karena itu tadi, kita semua waktu otak kita memberi itu berat. Yang membuat nanti mudah itu adalah keimanan kita, ketakwaan kita, dan keterbiasaan kita. Ada pepatah mengatakan ala bisa karena biasa. Karena terbiasa sehingga tidak berat lagi membiasakan.
Ada beberapa kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Kemuliaan di dunia yang pertama tathhirul mal. Sedekah itu akan menjadi pembersih bagi harta kita. Harta yang kita kumpulkan, kita usahakan dari pagi sampai malam, kita mencari dan terkumpul, ternyata harta kita itu tidak bersih. Kenapa dikatakan tidak bersih? Ada riwayat yang mengungkapkan ala annal bai'a yakduruhul lagwu wal khilfu wal kadhibu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jual beli itu tidak ada yang luput dari hal yang sia-sia, sumpah palsu ataukah kebohongan di dalamnya. Maka untuk membersihkan itu fasyawibuhu bis sadaqah. Ya guru ta'ala yarham waktu diterangkan ini, fasyawibuhu bis sadaqah, campurkan hartamu itu dengan sedekah. Jadi ibarat harta kita ini yang terkumpul kotor, tidak bersih harta kita. Nah, dicampurkan dengan sedekah. Sedekah ini kan setiap saat, setiap waktu kita lakukan. Nah, kalau setiap waktu kita lakukan, akhirnya itu menjadi bersih. Tadi harta kita yang kotor itu dicampur dengan sedekah. Setiap hari kita bersedekah. Akhirnya yang kotor tadi itu tidak kelihatan, tidak muncul. Itu guru kita biasa makan, misalnya ada beras yang ada awannya, ada yang bersih, tapi ketika dicampurkan dari yang ada ada awannya, ada kotornya, kemudian dicampur dengan yang bersih itu tadi. Yang bersih ini diibaratkan adalah sedekah. Ada beras yang bersih, ada beras yang kotor, kemudian dicampurkan itu dengan beras yang bersih itu, akhirnya tertutup itu tadi beras yang kotor itu. Nah, Al-Quran kita fasyawibuhu bis sadaqah. Maka dengan sedekah itu akan menjadi pembersih dari harta kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan jual beli. Bagaimana yang lain? Ini jual beli di riwayat ini disebutkan karena di masa Rasulullah yang ada itu mata pencariannya orang kebanyakan adalah jual beli. Artinya apa? Ini mewakili semua bentuk mata pencarian kita. Sesungguhnya tidak ada yang bersih, tidak ada yang bersih dari hal yang sia-sia itu. Makanya itu alaika bis sadaqah, kita dianjurkan untuk terbiasa bersedekah. Ini kemuliaan yang pertama. Sedekah itu ternyata menjadi pembersih dari harta kita. Yang kedua, tathhirul badani minaz dzunub. Sedekah itu menjadi pembersih dari tubuh kita daripada dosa. Nah, tadi harta, sekarang tubuh kita, jasad kita itu dibersihkan daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Di dalam ayat disebutkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka untuk disedekahkan. Apa gunanya? Tutahhiruhum, untuk membersihkan tubuh mereka daripada dosa, wa tuzakkihim biha, dan untuk mensucikan hati-hati mereka daripada sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati. Jadi dua nak kena, membersihkan tubuh kita dari dosa dan mensucikan hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Seke, dengki, ujub,
Ujub itu memuji diri, merasa sudah banyak ibadah, congkak, sombong. Itu semua penyakit-penyakit hati. Itu akan terobati sehingga orang yang memang sudah terbiasa dirinya bersedekah, tidak ada lagi di dalam hatinya itu sifat-sifat dengki, sifat-sifat jengkel, sifat-sifat iri hati, kesombongan, sudah hilang. Itu dibersihkan oleh sedekah. Tetapi yang bisa membersihkan itu sedekah yang dilakukan setiap hari. Akhirnya dibiasakan setiap saat, bukan sekali sebulan, apalagi sekali setahun. Ini manfaat yang kedua, membersihkan tubuh dari dosa dan mensucikan hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Kemudian yang ketiga, daf'ul bala'i wal amrad. Sedekah itu akan menjadi obat bagi orang sakit kita. Kenapa bisa menjadi obat? Bisa jadi kan ada yang kita makan itu harta kita yang kita makan, tetapi ada haknya orang yang kita lupakah ataukah teledor kita tidak keluarkan. Itu sebabnya orang tua kita dulu itu bukan hati-hatinya, setiap kali selesai kembali dari jualannya, dia hitung-hitung keuntungannya, langsung dia keluarkan 2,5%. Disedekahkan, diniatkan, ya Allah, apa yang saya dapatkan hari ini saya keluarkan, saya sedekahkan, saya bersihkan apa yang saya dapatkan, saya keluarkan haknya orang dalam harta saya hari ini. Sehingga orang tua kita dulu tuh bersih hartanya. Berapa 2,5%? Ya, kalau 1 juta hanya 25.000 rupiah dikeluarkan. Ada ya haknya orang yang kita makan itu yang menjadi penyakit dalam tubuh kita. Itulah yang menyebabkan keliling berobat tidak bisa sembuh. Coba bersedekah. Siapa tahu dengan sedekah itu akan mengobati. Ini hadis Rasulullah. Daf'ul bala'i wal amrad. Sedekah akan menjadi obat bagi orang sakit kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, idkhar sururi alal masakin. Kemuliaan sedekah itu akan menggembirakan, akan membuat gembira bagi orang-orang miskin. Orang miskin kan orang yang punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya. Itu tidak bisa digambarkan kegembiraan dengan kata-kata apapun. Saya contohkan diri saya ketika saya disedekahkan oleh Ustaz untuk berangkat ke umrah, itu tidak bisa kita gambarkan bagaimana kegembiraan itu. Ketika kita bisa sampai di tanah suci, tidak ada uang sesen pun. Begitu kita melihat Ka'bah, subhanallah, ternyata betul kita bisa dengan sedekah itu bisa menggembirakan orang-orang miskin. Kita bisa sampai ke sana tanpa ada uang sesen pun karena sedekahnya orang. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa betul Ustaz Nur Maulana yang sedekahkan itu kepada kami, tapi itu berawal daripada ucapannya Gurunda Allah yarham. Ada kalimat-kalimatnya Gurunda yang selalu terngiang-ngiang dalam ingatan saya. Beliau selalu berkata begini, kalau ada niat mau memberi, jangan tahan. Kenapa? Sebab akan ada yang datang lebih besar dari apa yang kamu beri. Jadi ketika itu disampaikan kepada saya, Ustaz Nur, saya bilang, saya tidak tahu apa yang saya sudah berikan kepada orang. Ini dah barangkali
buahnya dari ucapan yang kita lain. Kalimatnya dari program motor yang kita makan inovasi di masa depan paterui jadi datang biasa kan sebentar saya mau sedekah di masjid akan masuk di masjid atau mau kamu nyumbang di pesantren dan sebentar membangun pesantren pesantren sementara bukan bangun di inovasi tapi sampai di masjid karena ini jangan ditunda rasa duka sebab akan datang yang lebih besar dan adanya Bapak Ibu apa yang akan disedekahkan oleh Ustaz Nur itu ada 3 peristiwa yang walaupun itu adalah inisian berangkali gerakan semua menjadi sejak kebetulan karena di hari Sabtu itu saya ke pasar Butuh saya mencari baju putih di bagi penamatan saya tanya Pak ada baju putih penjualnya bilang umrah bilang tidak baju putih biasa hari Ahadnya Ustaz Nur ini berziarah dengan Ibu Najah ke kuburannya. Ibu Najah tanya Ustaz itu yang kita murahkan berapa apa sih yang kita lihat saya tidak tahu apa yang disebutkan itu hari Ustaz Ibu Najah bilang ini ada juga orang saya disebut kenapa saya disebut Najah kenapa bukan bilang saya juga mau kenapa bukan saya juga saya disebut malamnya kita menerima siswa baru malam Senin diumumkan kita di masjid ini. Di situ tadi disampaikan ke saya, kita siap Subhanallah. Ini 3 peristiwa yang terjadi yang secara kebetulan belakangnya atau bagaimana jelas seperti itu ada. Ini buahnya dari ucapan kita dari kokam atau kalau babere paterui jadi tahta becintoi bermodoi paterui karena akan datang yang lebih besar dari apa yang kita berikan kepada orang. Yang terakhir, jadi itu bagaimana kegembiraan orang-orang yang miskin kalau kita berikan sedekah. Yang terakhir kemuliaannya sedekah itu adalah barakatan fil mali wa sa'atan fil rizqi. Sedekah itu akan menjadikan barakatan fil mali, akan menjadikan harta kita berberkah. Tanda-tandanya harta yang berberkah, semakin bertambah hartanya itu orang semakin mendekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin bagus kepadanya, semakin kelihatan pedulinya kepada Allah. Ini tadi siapa-siapa yang kita lihat orang yang memiliki harta yang banyak, kemudian dia selalu dekat kepada umat dan selalu dekat kepada Allah, itu hartanya berberkah. Wasa'atan rizqi, dan sedekah itu akan memudahkan kita mencari rezekinya Allah. Dimanapun kita membuka usaha, dimanapun kita berada, semua akan berhasil. Wasa'atan rizqi, karena wama anfaqtum min khairin fahuwa. Apapun yang kita keluarkan sesungguhnya Allah akan menggantinya. Apapun yang kita berikan, sekecil apapun yang kita berikan, sesungguhnya itu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janjinya Allah kepada kita. Oleh karenanya, inilah di antara kemuliaan-kemuliaan sedekah. Karena yang namanya bersedekah itu tidak melihat apakah dia orang kaya atau orang miskin. Makanya dikatakan alaika bisedekah, biasakan bersedekah. Dan sedekah itu akan mengangkat derajat kita, dan sedekah itu akan membersihkan dosa kita, dan sedekah itu akan menjadikan harta kita berberkah, dan menjadi harta sedekah itu akan menjadikan orang-orang lain, orang-orang miskin berbeda. Dia akan dia